Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah makawi sultanu al-walihi burhanu al-mabsuti fi wujudi karamu wa ihsanu ta'ala majduhu wa adumasanu khalaqahu qali hikmah wa ta'ala ilma wa basatalahu min faidin min nati majarat fi akdari wa kismah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'iminaini ibni dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Saya di sini akan bercerita tentang salah satu sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal yang syahid di usia muda pada saat wabah Ta'un. Wilayah Islam makin meluas pada masa kekuasaan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Satu persatu negeri di sekitar Hijaz atau Madinah terbuka. Irak dan Persia di timur serta Mesir dan Syam di barat semua tunduk di bawah satu kekhalifahan Islam, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Di negeri-negeri Islam yang tersebut, Umar mengutus beberapa sahabat Nabi guna memimpin sekaligus mengajarkan agama Islam kepada penduduk setempat yang belum lama memeluk Islam. Di antara mereka adalah Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Akan tetapi pada 17 Hijriah sekitar 639 Masehi, di negeri baru tersebut muncul suatu wabah penyakit. Tapi bukan corona ya seperti sekarang ini. Nama wabahnya itu adalah Ta'un di Amwas, satu daerah di Palestina atau Syam. Para sejarawan muslim klasik hampir tidak ada yang melewatkan peristiwa tersebut. Peristiwa wabah dahsyat ini ketika menulis kepemimpinan Khalifah Umar. Wabah Ta'un yang menyebar di Amwas merupakan penyakit kulit mematikan. Tapi bukan kesrek ya. Sejenis penyakit kusta atau lepra. Ia berasal dari virus yang awalnya menyerang hewan ternak. Orang yang terjangkit akan muncul borok pada kulitnya. Wabah sangat cepat menyebar di seluruh negeri Syam. Banyak manusia terjangkit sehingga dalam tempo singkat puluhan ribu jiwa meninggal dunia. Di antara mereka yang menjadi korban adalah Abu Ubaidillah bin Mu'adz bin Jabal, dua sahabat Nabi yang masyhur. Lalu siapa Mu'adz bin Jabal ini? Nama panjangnya adalah Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus al-Khazraj. Sedangkan nama julukannya adalah Abu Abdurrahman. Ia dilahirkan di Madinah dan memeluk Islam pada usia 18 tahun. Fisiknya gagah, berkulit putih, berbadan tinggi, berambut pendek dan ikal, dan bergigi putih mengikat. Mu'adz termasuk dalam rombongan berjumlah sekitar 72 orang Madinah yang datang berbaiat kepada Rasulullah SAW. Ia termasuk orang yang pertama kali masuk Islam atau disebut as-sabiqun al-awwalun. Setelah itu, ia kembali ke Madinah sebagai seorang pendakwah Islam dalam masyarakat Madinah. Ia berhasil mengislamkan beberapa orang. Sahabat terkemuka di antaranya adalah Amr bin Al-Jamuh. Rasulullah mempersaudarakannya dengan Ja'far bin Abi Thalib. Rasulullah mengirimnya ke negeri Yaman untuk mengajar. Beliau mengantarnya dengan berjalan kaki, sedangkan Mu'adz berkendara, dan Nabi bersabda kepadanya, "Sungguh aku mencintaimu." Mu'adz bin Jabal wafat tahun 18 Hijriah ketika terjadi wabah hebat di Urdun, tempat ia mengajar sebagai utusan Khalifah Umar bin Khattab. Waktu itu usianya masih relatif muda, yaitu sekitar 33 tahun. Menjelang akhir hayatnya, Mu'adz berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya selama ini aku takut kepadamu. Tiap hari ini aku mengharapkanmu. Ya Allah, engkau mengetahui bahwa aku tidaklah mencintai dunia demi untuk mengalirkan air sungai atau menanam kayu-kayuan, tetapi hanyalah untuk menutup haus di kala panas dan menghadapi saat-saat yang gawat, serta untuk menambah ilmu pengetahuan, keimanan, dan ketaatan." Lalu diulurkan tangannya seolah-olah hendak bersalaman dengan maut, dan dalam keberangkatannya ke alam gaib, ia masih sempat berujar, "Selamat datang wahai maut." Kekasih tiba di saat diperlukan dan nyawa Mu'adz menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang paling dimengerti, Mu'adz terkenal sebagai cendekiawan. Dengan wawasannya yang luas dan pemahamannya yang mendalam dalam ilmu fikih, keahliannya dalam fikih dan ilmu pengetahuan ini mencapai taraf yang menyebabkannya berhak menerima pujian dari Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Umatku yang paling tahu
akan yang halal dan yang haram ialah Mu'adz bin Jabal. Dalam kecerdasan otak dan keberaniannya mengemukakan pendapat, Mu'adz hampir sama dengan Umar bin Khattab. Ya. Ketika Rasulullah SAW hendak mengirimnya ke Yaman lebih dulu, ditanyainya, apa yang menjadi pedomanmu dalam mengadili sesuatu, hai Mu'adz? Kitabullah. Mu'adz menjawab, Kitabullah. Bagaimana jika kamu tidak menyuplai dalam Kitabullah? Lalu Mu'adz menjawab dengan sunnah. Jika kamu tidak temui tentang sunnahku, maka apa yang akan kamu jawab? Saya pergunakan pikiranku untuk berijtihad, itulah yang dikatakan Mu'adz. Dan saya tak akan berlaku sia-sia, jawab Mu'adz. Maka berseri-serilah wajah Rasulullah, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah yang diridhoi oleh Rasulullah. Sabda beliau, dan mungkin kemampuan untuk berijtihad dan keberanian menggunakan otak dan kecerdasan inilah yang menyebabkan Mu'adz berhasil mencapai kekayaan dalam ilmu fikih, mengatasi teman dan bersaudara-saudaranya hingga dinyatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang paling tahu tentang yang halal dan yang haram. Dan Amirul Mukminin Umar bin Khattab sendiri sering meminta pendapat dan buah pikirannya, bahkan dalam salah satu peristiwa ia memanfaatkan pendapat dan keahliannya dalam hukum. Umar pernah berkata, kalau tidaklah berkata Mu'adz bin Jabal akan celakalah Umar. Dan kedudukan yang tinggi di bidang pengetahuan ini serta penghormatan kaum muslimin kepadanya baik selagi Rasul masih hidup maupun setelah Rasulullah wafat dicapai Mu'adz sewaktu ia masih muda. Ketika Rasulullah SAW wafat, Mu'adz masih berada di Yaman, yakni semenjak ia dikirim Nabi ke sana untuk membimbing kaum muslim dan mengajari mereka tentang seluk-beluk Islam. Selanjutnya, Mu'adz pindah ke Syria atau Suriah. Ia tinggal bersama penduduk dan orang yang berkunjung ke sana sebagai guru dan ahli hukum. Dan tatkala Abu Ubaidillah bin Jarrah Amir atau gubernur militer di sana serta sahabat karib Mu'adz, ia meninggal dunia diangkat oleh Amirul Mukminin Umar sebagai penggantinya di Syria. Tetapi hanya beberapa bulan saja ia memegang jabatan itu. Mu'adz dipanggil Allah untuk menghadapnya dan keadaan untuk menyerahkan diri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Walakum minkum Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.